Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitri Amalia dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara. Halo Mams, di sini saya ingin menjelaskan proses fertilisasi dan perkembangan janin dari trimester 1 sampai trimester ketiga, serta keluhan fisik dan psikis pada ibu hamil. Yuk disimak videonya. Moms, tahu nggak sih apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur atau ovum dari perempuan. Apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan zigot. Fertilisasi dimulai dari ovulasi. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau yang dikenalnya indung telur, yang normalnya terjadi setiap bulan. Dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun setiap bulannya ada satu sel telur yang berada di kantung folikel yang disiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel telur berada di tubuh falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di tubuh falopi hanya 24 jam saja, sehingga apabila tidak ada sel sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan pun tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian akan berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap menjadi rumah bagi sel telur yang dibuahi. Jutaan sel sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi. Sesaat setelah sel sperma masuk ke mulut rahim, sel sperma bergerak menuju rahim atau uterus untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sel sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencari indung telur, dan hanya satu yang mencapai dan bertahan hidup dalam indung telur. Sel sperma kemudian mempenetrasi dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut pembuahan. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan menjadi zigot akan terus bergerak menuju rahim. Zigot akan mengalami beberapa perubahan di dalam rahim. Zigot akan menempel pada dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Selanjutnya yaitu perkembangan janin dan keluhan fisik dan psikis pada ibu hamil. Perkembangan janin dibagi menjadi trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga. Mengapa sih perlu dilakukan pembagian per trimester bahkan per minggu? Tentu saja ada maksudnya loh Mams. Salah satunya agar memantau perkembangan janin bisa dilakukan dengan akurat. Selain itu, jika ada kelainan pada janin akan semakin cepat dideteksi. Sekarang kita belajar yuk bagaimana perkembangan janin dari minggu ke minggu dan keluhan fisik dan psikis pada ibu hamil. Perkembangan janin di trimester pertama dimulai setelah pembuahan terjadi, paling cepat 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir atau HPHT. Salah satu perkembangan penting di trimester pertama adanya pembentukan plasenta. Plasenta sudah terbentuk di bulan pertama kehamilan. Selain menyalurkan makanan, plasenta juga menyalurkan kotoran dari janin. Selain itu, air ketuban sudah diproduksi setelah kantung ketuban terbentuk atau 12 hari setelah pembuahan. Sampai minggu kelima kehamilan, biasanya mom sudah mulai menyadari menstruasi terlambat. Ini disebabkan peningkatan hormon kehamilan HCG. Terlambat menstruasi ini adalah tanda awal kehamilan. Saat ini janin berukuran 0,6 cm lebih kecil dari butiran nasi loh Mam. Sampai akhir trimester pertama atau minggu ke-11 sudah terbentuk bakal mata, bakal hidung, bakal mulut, bakal telinga, bakal tangan, dan bakal kaki. Pada tahap ini, organ pada janin sudah mulai terbentuk secara lengkap meskipun belum sempurna. Janin sudah terlihat melengkung seperti huruf C dan ukuran janin menjadi 8 cm.
Saat ini, janin sudah melewati masa kritis dan siap berkembang lebih pesat lagi. Keluhan yang terjadi pada trimester pertama yaitu muncul bercak darah dari vagina, nyeri payudara, sembelit, mengidam, sering buang air kecil, mood gampang berubah, mual muntah di pagi hari atau morning sickness, perubahan kondisi kulit bisa lebih kering atau berminyak tergantung hormon kehamilan. Terlihat pembuluh darah vena berwarna biru di area perut, payudara, dan kaki. Penambahan berat badan. Perubahan pada vagina saat hamil, lapisan vagina menjadi lebih tebal dan kurang sensitif. Selanjutnya yaitu perkembangan janin sangat pesat di trimester kedua. Sampai di minggu ke-15, tulang dan tengkorak janin semakin mengeras dan kemampuan pendengarannya ikut meningkat. Moms akan merasakan tendangan janin dan detak jantung moms semakin berdebar, serta bisa melihat berbagai ekspresi janin melalui pemeriksaan USG. Indra perasa janin mulai terbentuk dan juga sudah mendeteksi cahaya. Namun, lonjakan pertumbuhan terjadi setelah melewati minggu ke-15 sampai minggu ke-20. Dimulai dari perkembangan alat kelamin yang sudah terbentuk dengan baik, sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Janin sudah bisa mendengar suara mams loh. Di atas usia 20 minggu, janin sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Janin sudah mulai menumbuhkan alis, rambut di usia kehamilan 20 minggu, serta berat badan janin semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Keluhan yang moms alami di trimester kedua yaitu terjadi perubahan hiperpigmentasi kulit, puting susu, dan kulit sekitarnya mulai menggelap. Bentuk tubuh wanita yang mengalami perubahan yang tidak enak dipandang dan memerlukan banyak perhatian dari pasangannya. Memasuki trimester ketiga atau minggu ke-27, berat janin sudah 1 kg dan otot dan paru-paru yang semakin berkembang. Kepala semakin bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus akibat lemak tubuhnya terus bertambah. Moms mungkin akan merasakan tendangannya semakin kuat saat memasuki minggu ke-30 kehamilan. Jangan kaget ya jika moms mengalami kontraksi palsu. Barulah beberapa minggu sesudahnya, pergerakan janin tidak sesering atau tidak seheboh sebelumnya. Hal ini dikarenakan ruang geraknya semakin sempit. Keluhan yang moms alami di trimester ketiga yaitu terjadi perubahan terutama pada berat badan akibat pembesaran uterus dan sendi tulang yang sedikit mengendur yang menyebabkan calon ibu sering mengalami nyeri punggung. Ibu akan selalu membuang air kecil karena rahim tumbuh dan menekan kandung kemih. Dan jika kepala bayi sudah turun ke dalam pelvis, ibu mulai merasa lebih nyaman dan nafas menjadi lega. 5 minggu menjelang persalinan, janin akan semakin turun ke area panggul dan persalinan yang cukup bulan terjadi pada minggu ke-37 sampai 42. Berat badan janin sudah sekitar 3 kg dengan panjang 48 cm. Paru-paru janin juga sudah matang dan siap dilahirkan ke dunia. Air ketuban moms akan pecah sebagai tanda awal persalinan. Jika ini terjadi, artinya moms akan memasuki proses persalinan. Segera hubungi dokter atau bidan atau rumah sakit tempat moms berencana melahirkan untuk mendapatkan pertolongan. Selamat jadi ibu ya moms. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.